bagi segenap rumpun keluarga. Bapak dan Ibu persekutuan perkabungan yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan keluarga dan pembacaan riwayat hidup serta ucapan turut berduka cita yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Wilson Bolaki. Kepada Bapak dengan penuh kasih disilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada rukun keluarga Tumampa Sumajo yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan sambutan keluarga. Yang kami hormati Kelurahan Kasikucu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, pendeta maupun majelis jemaat yang juga boleh hadir bersama dengan kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara yang juga boleh mengambil kesempatan hadir bersama kami pada pagi hari ini dalam ibadah prosesi pemakaman jenazah Ibu Kekasih Den Sumajo pada saat ini. Puji syukur patut senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha, sehingga kita boleh melaksanakan berbagai aktivitas tugas pekerjaan pelayanan kita dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita sekalian. Dan pada pagi hari ini pula, atas perkenan Tuhan sendiri, kembali kita diperkenankan boleh hadir bersama kami rumpun keluarga Tumampa Sumajo. Yang kami hormati, sebagaimana biasanya ketika salah satu keluarga kita berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, maka keluarga tersebut akan berupaya untuk mencari kesembuhan lewat pengobatan baik di rumah maupun di puskesmas, bahkan di rumah sakit yang ada. Bapak Ibu Saudara, demikian yang dialami oleh keluarga Tumampa Sumajo. Ketahui bahwa ibu keluarga telah mengalami kesakitan selama kurang lebih 6 tahun, berada dalam kondisi yang tidak sehat, yang tidak dapat bergerak. Namun oleh karena pertolongan kebersamaan keluarga dalam memberikan kasih sayang pendampingan, ibu keluarga boleh melewati kurang lebih 6 tahun dalam kesakitannya. Dan ketika di hari-hari terakhir menghadapi peristiwa kesakitan ibu keluarga, maka keluarga pula berupaya untuk mencari kesembuhan baik di rumah maupun dibawa ke puskesmas. Sebagaimana informasi yang kami terima bahwa almarhumah mulai merasakan kondisi kesehatan yang kian menurun, sehingga keluarga berupaya untuk 2025 upaya keluarga untuk memberikan kasih sayang, pendampingan, bahkan pengobatan yang diupayakan oleh dokter, semuanya telah dilaksanakan. Namun kehendak Tuhan yang terjadi di tengah-tengah rumpun keluarga. Dan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, sekitar pukul 11.30, almarhumah menghembuskan napas dengan tenang di Puskesmas Tapange dalam usia 82 tahun. Bapak Ibu Saudara, inilah sedikit gambaran yang boleh kami sampaikan dalam ibadah kepada kami dalam ibadah prosesi pemakaman jenazah pada pagi hari ini, bahwa saya sekaligus akan menyampaikan sambutan maupun penyampaian riwayat hidup
almarhum N. Sumadjo pada pagi hari ini. Untuk itu, kami dengan hormat Nel C. Sumadjo, tempat tanggal lahir Kasiguncu 25 Juni 1942. Almarhumah berasal dari keluarga Sumadjo Mowose. Nama ayah disebut dengan hormat Hedi Sumadjo almarhum. Nama ibu disebut dengan hormat Dina Mowose almarhumah. Almarhumah adalah anak pertama dari 6 orang bersaudara, masing-masing bernama. Yang pertama disebut dalam kasih Tuhan Nel C. Sumadjo almarhumah, dikenal dengan keluarga Tumompa Sumadjo yang menjadi pokok duka cita kita saat ini. Yang kedua disebut dengan hormat Luce Sumadjo, laki-laki, meninggal umur 3 bulan. Yang ketiga disebut dengan hormat Rando Lemba Sumadjo, dikenal dengan keluarga Malini Sumadjo, domisili Kelurahan Kasiguncu. Saat ini ada di sisi jenazah. Yang keempat, Darwin Sumadjo, dikenal dengan keluarga Melengke Sumadjo, domisili Desa Sanggenora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Saat ini keluarga ada di sisi jenazah. Yang keenam, Yelina Sumadjo, dikenal dengan keluarga Pilanto Sumadjo, domisili Kelurahan Kasiguncu. Saat ini ada di sisi jenazah. Yang keenam, Yowelemba Sumadjo almarhum, dikenal dengan Sumadjo Sandohu, keluarga domisili Desa Pandayora, Kecamatan Pamoda Selatan. Keluarga saat ini ada di sisi jenazah. Pada tahun 1981, almarhum menikah dengan seorang laki-laki bernama disebut dengan hormat Abbas Tumompa, warga Desa Taipa, Kecamatan Pagona Barat. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak bernama disebut dengan dalam kasih Tuhan Feni Tumompa, dikenal dengan keluarga Ambokalu Tumompa. Dalam perjalanan hidup almarhumah, yaitu di masa mudanya, almarhumah pergi merantau di kota Surabaya kurang lebih 20 tahun lamanya. Dan ketika almarhumah telah mendapat hasil dari perantauan, direncanakan untuk kembali ke Kasiguncu. Dan rencana kembali di kampung halaman diwujudkan sekitar tahun 1980. Dan dengan naik sebuah kapal penumpang, rute perjalanan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Makassar, selanjutnya pelabuhan Pantoloan Palu. Namun tidak diduga kapal yang ditumpangi mengalami musibah. Diawali dengan kebakaran pada bagian mesin dan beberapa saat kemudian kapal tenggelam ke dasar laut. Almarhumah selamat dalam musibah, namun seluruh barang hasil yang dibawa ikut tenggelam bersama kapal yang ditumpanginya. Peristiwa itu dikenal dengan tragedi kemanusiaan, tenggelamnya kapal Tangkomas II di tahun 1980 yang mengakibatkan ratusan penumpang meninggal dunia, serta beberapa di antaranya hilang dalam lautan yang luas. Dengan peristiwa tersebut, almarhumah Aku tahu dan hari esok namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang,
makin terang, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Perangkai air mata jadi permata, betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Perangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Perangkai air mata jadi permata, betapa beda jalanmu dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Perangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Perangkai air mata jadi permata. Meminta tanda dari sorga. Padahal baru saja mereka melihat Yesus memberi makan 4.000 orang dari 7 roti, dan mereka ada di situ.
Kemarin mereka baru melihat bagaimana seorang perempuan Sirofenisia menjadi percaya dan anaknya disembuhkan. Kemarinnya lagi Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Kemarinnya lagi yang sakit pendarahan. Kemarinnya lagi mereka mendengar kabar Yesus meredakan angin ribut. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat, begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup orang-orang seangkatan itu. Tetapi Yesus pun bertanya, kenapa mereka datang dan masih meminta tanda? Yesus sudah menanggapi, malah ia kecewa. Lalu apa? Yesus pergi meninggalkan mereka. Ibarat pepatah, percuma memberitahu pelangi, warna pelangi kepada orang yang buta warna. Persekutuan pergabungan yang terkasih, permenungan bagi kita sekarang adalah jangan sampai kita pun masih meminta tanda dari Tuhan, seperti orang-orang Farisi yang tidak percaya dan mencobai Yesus itu. Jangan lagi dalam hidup ini kita meminta tanda-tanda dari Tuhan. Jangan lagi kita meminta bukti-bukti cinta Tuhan pada kita. Apa yang kurang? Sesungguhnya kita bisa sampai di titik ini seperti sekarang ini, kita hanyalah kumpulan-kumpulan mujizat dari Tuhan. Bukan karena kita sendiri, tetapi mujizat-mujizat Tuhan yang ternyatakan dalam hidup saya. Itulah kita, tidak lebih. Demikian juga engkau sekeluarga yang saat ini berduka akan tetap percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mencintai keluarga Tumompa Sumajo, sangat mencintai keluarga ini, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai Ibu Nelce Sumajo dengan kasih abadi. Kumpulan-kumpulan mujizat Tuhan telah dirangkai Tuhan dalam 82 tahun usia kehidupan Ibu Nelce Sumajo. Masa-masa pergabungan ke depan kiranya akan dipakai bukan untuk pergabungan ini, dipakai untuk merenungkan kasih Tuhan yang maha besar, supaya dalam duka cita sekalipun keluarga dapat tetap memuliakan Tuhan. Pun kita sekalian dalam derita hidup yang ringan, yang berat sekalipun, kita masih dapat memuliakan Tuhan, karena sudah luar biasa kumpulan-kumpulan mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan kita sekalian. Amin. Kita akan mempersiapkan mengantar jenazah ke pekuburan. Firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita ada dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Dan sebelum jenazah Ibu Nelce Sumajo kita bawa ke pekuburan untuk dimakamkan, kami silakan keluarga untuk dapat menyanyikan pujian kepada Allah yang boleh menjadi kekuatan iman bagi keluarga dalam duka ini. Buat saya Yesus baik.
Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Dan membuat keluarga memberikan Yesus bagi keluarga terlebih dalam duka. Kita akan mengikuti jenazah dari kemudian Ibu Sumajo, mungkin Ibu Bapak, Saudara ada yang akan mengantar jenazah dari silakan. Nanti setelah itu keluarga diharapkan dapat merelakan jenazah yang akan angkat tangan begini. Tahan ya. Dengarkan amanat firman Tuhan ini. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bawah amanat firman Tuhan ini, marilah saudara-saudara mengusung peti jenazah dan kita mengusungnya ke pekuburan. Silakan. Harap percaya, ku tak hati
Lia, pinjam HP Lia. Saya mau. Halo. Kamu kakak, Iya, kita akan ke kuburan umum. Ya, ini jenazah almarhumah Ibu Eni Sumajo. Mantap. Mantap, mantap. Ella. Siapa lagi satu ini? Talia. Siapa lagi ini? Orang Korea ini? Junior. Nenek Junior. Kakak Junior. Mantap. Mantap, mantap. Ella. Siapa lagi satu ini? Talia. Siapa lagi ini? Orang Korea ini? Junior. Nenek Junior. Kakak Junior. Ya, kita sudah sampai di pekuburan umum. Duh, orang Ampana ini datang, dan Ampana tuh mana ini?
Maju terus ke sana iki. Mau beli nggak mau? Talan itu mengambil. May mayroon niya, ini po ba yun? Yoromeo, tondor siya po po. Kapal, kapal. Bantu rito ah. Tabi paraan dyan eh. Kekasih kita, Ibu Nelce Sumajo, tetapi kita tidak memakamkannya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Firman-Nya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Di dalam pengharapan ini kita memakamkan jenazah pada tempatnya sambil mengingat tentang hal ini. Saat Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Adam, Dia menciptakannya dari debu tanah dan kemudian Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika manusia mati, dia kembali kepada Sang Pencipta. Seperti kata firman Tuhan kepada Adam, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Mari kita mengambil tanah. Karena itu, yang asalnya daripada tanah, yang dari debu kembali kepada debu. Disilakan liang lahat ini ditutup. Masuk kemari. Bebas itu ya. Seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita berdoa bersama mengucapkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru di sana. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. 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 Demikian ibadah pemakaman jenazah kekasih Ibu N. Sumajo. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Penatua. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ronald Mosiangi STH yang sudah memimpin ibadah di rumah tadi sehingga sampai di tempat pemakaman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan yang telah dinyatakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari keluarga. Tuhan perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Atas nama rumpun keluarga Tumumpa Sumajo, kembali menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Pendeta Ronald Mosiangi STH yang telah memimpin prosesi pemakaman jenazah mulai dari rumah sampai di lahat pekuburan saat ini. Sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian pula saat ini rumpun keluarga menyampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, yang boleh mengikuti rangkaian prosesi pemakaman jenazah almarhumah Ibu N. Sumajo, baik yang berasal dari tempat yang jauh dan dekat, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi atas nama rumpun keluarga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dalam kebersamaan pada saat ini. Akhirnya kami atas nama rumpun keluarga Tempoma Sumajo menyampaikan permohonan yang sedalam-dalamnya jika dalam kebersamaan kita pada saat ini dalam mengikuti seluruh rangkaian acara prosesi pemakaman jenazah ada hal yang kurang, yang salah, yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini atas nama rumpun keluarga Tempoma Sumajo menyampaikan Tumumpa Sumajo menyampaikan permohonan maaf, kiranya dapat dimaafkan. Demikian penyampaian ucapan terima kasih dari keluarga. Kesempatan kami kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada keluarga atau mewakili keluarga yang telah menyampaikan ucapan terima kasih bagi kita sekalian. Selanjutnya untuk kita ketahui bahwa sebentar masih akan dilaksanakan ibadah penghiburan. Ibadah dilaksanakan jam 7 malam. Diharapkan kehadiran kita warga jemaat. Dengan demikian ibadah pemakaman bahkan seluruh acara prosesi pemakaman telah selesai. Ya. Dan sebelum kita kembali, kita akan menyaksikan peletakan bunga yang pertama. Perkabungan ini dipakai untuk merenungkan kasih Tuhan yang maha besar
supaya dalam duka cita sekalipun keluarga dapat tetap memuliakan Tuhan. Pun kita sekalian dalam derita hidup yang ringan, yang berat sekalipun, kita masih dapat memuliakan Tuhan karena sudah luar biasa kumpulan-kumpulan mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan kita sekalian. Amin. Kita akan mempersiapkan mengantar jenazah ke pekuburan. Firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita Allah dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Dan sebelum jenazah Ibu Nerje Sumajo kita bawa ke pekuburan untuk dimakamkan, kami silakan keluarga untuk mungkin dapat menyanyikan pujian kepada Allah yang boleh menjadi kekuatan iman bagi keluarga dalam duka ini.